kalian apa yang paling berbahaya pada sebuah perusahaan transportasi? Gangguan teknis, keterlambatan perjalanan, atau justru video yang viral di media sosial? Banyak orang akan menjawab gangguan teknis. Padahal dalam dunia public relation, yang biasanya menentukan besar dan kecilnya sebuah krisis bukan dari masalah yang terjadi, melainkan dari bagaimana perusahaan merespon krisis tersebut. Pada video ini, kami akan menganalisis kasus LRT Jabodebek pada tanggal 25 Oktober 2025 menggunakan Situational Crisis Communication Theory. Penasaran? Yuk simak videonya bareng-bareng! Gangguan terjadi pada sistem third rail, yaitu rel yang menyalurkan arus listrik ke kereta. Akibatnya, perjalanan LRT harus terhenti dan sebanyak 653 penumpang harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dari sisi keselamatan, evakuasi sudah berjalan dengan baik karena tidak adanya korban jiwa. Namun, video yang beredar di sosial media membuat masyarakat mulai mempertanyakan akan keamanan LRT Jabodebek. Dengan kata lain, persoalan yang awalnya teknis berubah menjadi krisis komunikasi dan krisis reputasi perusahaan. Dalam menangani krisis ini, perusahaan mengambil 3 langkah utama. Pertama, melakukan evakuasi penumpang sesuai dengan prosedur keselamatan yang ada. Kedua, memberikan klarifikasi penyebab gangguan pada media sosial resmi. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan juga perbaikan sistem agar operasional dapat kembali normal. Namun, dampak krisis ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan. Penumpang mengalami ketidaknyamanan, lalu keluarga penumpang merasa khawatir, media membentuk opini publik, pemerintah melakukan pengawasan, sementara PT KAI dan perusahaan LRT harus menjaga reputasi layanan. Hal ini menunjukkan bahwa satu masalah teknis dapat memengaruhi banyak stakeholder sekaligus. Di era digital, satu video mampu menyebar dalam hitungan menit. Sebelum perusahaan melakukan klarifikasi resmi, masyarakat sudah lebih dulu memberikan persepsi melalui media sosial. Oleh karena itu, kecepatan komunikasi menjadi faktor penting dalam mencegah eskalasi krisis. Untuk menganalisis kasus ini, kelompok kami menggunakan Situational Crisis Communication Theory oleh W. Timothy Coase. Menurut SCCT, perusahaan sebelum menentukan strategi komunikasinya harus memperhatikan 4 aspek utama. Yang pertama, Initial Crisis Responsibility. Kasus ini termasuk ke dalam accidental crisis. Kenapa? Karena disebabkan oleh gangguan teknis, bukan kesengajaan. Namun, publik tetap meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan karena menyangkut kepada keselamatan transportasi. Yang kedua, crisis history. LRT Jabodebek sebelumnya pernah beberapa kali mengalami gangguan operasional, sehingga masyarakat lebih sensitif ketika gangguan ini kembali terjadi. 3. Pre-relational reputation. Sebelum krisis ini terjadi, LRT Jabodebek dikenal sebagai transportasi modern. Namun, setelah beberapa gangguan operasional, publik mulai menurunkan tingkat kepercayaannya terhadap LRT Jabodebek. Last but not least, yang keempat adalah organizational response behavior. Perusahaan telah menerapkan instruction information dengan memberikan arahan evakuasi, adjusting information dengan memberikan penjelasan kepada publik, diminish strategi dengan menjelaskan bahwa penyebabnya adalah gangguan teknis. Namun, menurut kelompok kami, perusahaan masih perlu memperkuat rebuild strategi. Dengan apa? Dengan menyampaikan permohonan maaf kepada publik dengan lebih empatik, memberikan kompensasi kepada penumpang yang terdampak, dan yang terakhir, mempublikasikan peningkatan sistem keamanan kepada publik agar kepercayaan kembali pulih. Nah, jadi jika dianalisis berdasarkan timeline manajemen krisis, ada 3 tahapan. Pada tahap before the crisis, perusahaan seharusnya melakukan yang pertama, inspeksi rutin, yang kedua, sistem audit, dan yang ketiga, simulasi keadaan darurat. Nah, pada tahap during the crisis, perusahaan sudah cukup baik dalam melakukan evakuasi,
memberikan informasi kepada publik, dan juga memperbaiki gangguan teknis. Sedangkan pada tahap after the crisis, perusahaan perlu mengevakuasi penyebab gangguan, memperbaiki SOP, melakukan monitoring media, serta menjalankan program pemulihan reputasi. Nah, jadi apabila kami menjadi Public Relation LRT Jabodebek, kami akan mengeluarkan pernyataan resmi sesegera mungkin, menyampaikan permintaan maaf secara empatik, memberikan pembaruan informasi secara berkala, mengadakan konferensi pers bersama tim teknis, dan juga mempublikasikan hasil evaluasi agar masyarakat terlihat adanya komitmen nyata dari perusahaan. Gangguan teknis dapat berubah menjadi krisis reputasi apabila komunikasi perusahaan tidak dilakukan secara cepat dan tepat. Di media sosial, kecepatan penyebaran informasi mampu membuat perusahaan harus mampu memberikan respon yang transparan, konsisten, dan empatik. Berdasarkan analisis kami, LRT Jabodetabek telah berhasil menangani dampak operasional krisis. Namun, perusahaan masih perlu memperkuat strategi rebuild agar kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih. Pada akhirnya, keberhasilan manajemen krisis tidak hanya diukur dari pulihnya operasional, tetapi juga dari pulihnya rasa aman, kepercayaan publik terhadap layanan transportasi. Sekian, terima kasih.